Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 11, bab sistem ekskresi pada manusia, bagian penilaian harian, part 2, nomor 11 sampai dengan 20. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 11, perhatikan beberapa upaya pencegahan gangguan pada ginjal berikut. Upaya pencegahan batu ginjal ditunjukkan oleh angka. Jadi batu ginjal itu biasanya berupa massa padat seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih atau ginjal. Nah, batu ginjal itu biasanya terbentuk ketika urin mengalami jenuh garam-garaman. Pencegahannya yang bisa dilakukan adalah yang pertama, membatasi konsumsi garam. Kemudian, minum cukup air setiap hari dan tidak sering menahan buang air kecil. Maka di sini jawabannya adalah yang nomor 1, 3 dan juga 4. C. Nomor 12, seorang pasien mengalami pembengkakan di beberapa bagian tubuh akibat adanya penimbunan air. Selain itu, tekanan darah pasien tersebut juga sebesar 160/100 serta kadar kreatinnya adalah 3,4 mg. Tindakan medis yang dapat dilakukan untuk mengatasi gangguan tersebut adalah jadi berdasarkan uraian yang ada di soal menunjukkan kalau pasien tersebut menderita gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis itu adalah keadaan di mana ginjalnya mengalami kerusakan permanen sehingga ginjal tidak dapat menjalankan fungsinya. Tandanya nih orang yang kena gagal ginjal itu yang pertama ada pembengkakan di beberapa bagian tubuhnya. Kemudian dia mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi dan juga kadar kreatinnya melebihi 1,10 mg. Nah, penanganan untuk penderita gagal ginjal itu bisa dilakukan dengan cara hemolisis dan juga transplantasi ginjal. Kalau hemolisis berarti dia harus melakukan cuci darah. Jadi jawabannya di sini adalah yang A. Nomor 13, perhatikan gejala-gejala penyakit kulit berikut. Rasa gatal di kulit pada malam hari, tampak lepuh-lepuh kecil pada kulit, terjadi abrasi pada ruam apabila digaruk atau terkena goresan. Berdasarkan gejalanya, penyebab gangguan kulit tersebut adalah, jadi menurut gejala yang ada di soal, orang tersebut menderita yang namanya skabies. Nah, skabies itu gangguan pada kulit akibat reaksi alergi terhadap tungau. Penyakit ini ditandai biasanya dengan timbul rasa gatal pada malam hari. Nah, seperti yang ditunjukkan pada ciri-ciri nomor 13 tadi. Nah, berarti jawabannya adalah yang C, alergi terhadap tungau. Nomor 14, perhatikan gambar struktur nefron berikut. Hasil uji urin seseorang pasien menunjukkan adanya kandungan senyawa protein. Keadaan tersebut disebabkan adanya kerusakan pada bagian ginjal yang ditunjuk oleh huruf. Kita identifikasi dulu satu persatu yang ada di gambar. Jadi untuk nomor 1 itu gambar dari glomerulus. Nomor 2 gambar dari tubulus contortus proximal. Nomor 3 gambar dari tubulus contortus distal. Nomor 4 gambar dari tubulus collectivus dan nomor 5 gambar dari lengkung Henle. Nah, untuk proses pembentukan urin tahapan yang pertama itu ada di glomerulus. Di glomerulus itu terjadi proses yang namanya filtrasi. Apa yang difiltrasi oleh glomerulus yaitu berupa protein dan juga sel darah merah. Nah, jadi di sini kalau di dalam urinnya mengandung protein berarti ada kerusakan pada bagian glomerulus. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 15, perhatikan gambar struktur ginjal berikut. Penyakit yang ditandai dengan produksi urin melebihi batas normal karena rusaknya bagian yang ditunjukkan oleh angka. Jadi untuk bagian nomor 1 itu adalah gambar dari korteks ginjal. Gambar nomor 2 adalah medula.
Jadi kalau korteks itu biasanya disebut dengan bagian yang terang, sedangkan medula bagian yang gelap. Yang gambar nomor 3 itu adalah gambar dari papila ginjal. Nomor 4 pelvis dan nomor 5 ureter. Nah, kalau penyakitnya ditandai dengan urinnya, produksi urinnya berlebihan, nah berarti orang ini mengalami poliuria. Apa itu poliuria? Poliuria itu penyakit yang ditandai dengan produksi urin yang melebihi batas normal. Nah, poliuria ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya karena rusaknya bagian medula ginjal. Atau bisa juga nih disebabkan karena penyakit diabetes yang tidak dirawat, penyakit anemia, dan juga bisa karena sering mengkonsumsi jenis obat-obatan tertentu. Maka di sini jawabannya adalah yang B, kerusakan bagian medula. Nomor 16, biang keringat dapat disebabkan oleh tersumbatnya saluran keringat sehingga terjadi penumpukan keringat di bawah lapisan kulit. Sumbatan tersebut dapat dipicu oleh bakteri. Nama bakteri pemicu sumbatan tersebut dan upaya penanganan biang keringat yang tepat adalah, jadi biang keringat itu kan tadi karena sumbatan saluran keringat sehingga ada penumpukan keringat di bawah lapisan kulit. Nah, sumbatan ini dipicu oleh bakteri yang namanya Staphylococcus epidermis. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan pelembab kulit yang mengandung kalamin atau hidrokortison dengan kadar rendah untuk meringankan ruam, dan juga bisa dengan mengkonsumsi tablet antihistamin jika biang keringatnya memang benar-benar mengganggu. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang A. Nomor 17, seorang wanita mengalami hiperpigmentasi pada area wajahnya sehingga muncul bercak-bercak coklat gelap. Gangguan kulit yang dialami wanita tersebut adalah, jadi hiperpigmentasi pada kulit yang memunculkan bercak-bercak ini dinamakan lentigo. Nah, lentigo ini biasanya disebabkan karena paparan sinar matahari dan radiasi ultraviolet. Makanya ketika kita berada di luar ruangan yang sekiranya terpapar sinar matahari, itu sangat perlu menggunakan sunscreen. Jadi sunscreen nggak harus untuk wanita, laki-laki juga boleh pakai sunscreen. Jadi jawabannya di sini adalah yang D, lentigo. Sedangkan yang dermatitis itu adalah peradangan pada kulit yang biasanya terjadi pada tangan atau kaki. Kalau jerawat, kondisi abnormal pada kulit akibat penyumbatan pori-pori oleh produksi minyak yang berlebihan. Kalau yang serosis itu keadaan kulit yang tampak kering dan kasar. Biasanya terjadinya di bagian tubuh tungkai bawah atau daerah yang sekiranya kandungan airnya rendah. Lalu kusta itu penyakit infeksi kronis pada kulit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Nomor 18, seorang pasien mengalami gangguan pada paru-parunya. Oleh karena itu, pasien tersebut melakukan penyedotan cairan dalam paru-parunya secara rutin. Berdasarkan cara penanganannya, kemungkinan gangguan yang dialami oleh pasien tersebut adalah, ingat ya, ketika ada kata kunci di dalam paru-parunya ada cairan, berarti penyakit atau kelainannya adalah pneumonia. Nah, pneumonia ini disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae. Gejalanya yang utama adalah terbentuknya cairan di dalam alveolus. Jadi kalau ada cairan ini otomatis kan mengganggu proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Makanya harus disedot. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 19, apabila seseorang mengalami peningkatan kadar bilirubin sehingga mata dan kulitnya berwarna kuning menandakan bahwa orang tersebut mengalami gangguan pada organ yang ditunjuk. Jadi untuk yang P itu trakea, H paru-paru, R hati,
S ginjal, dan T adalah kantung kemih. Nah, untuk peningkatan kadar bilirubin itu bisa membuat mata dan kulit menjadi berwarna kuning. Keadaan seperti ini itu disebut dengan penyakit kuning. Nah, penyakit kuning itu terjadinya di mana kira-kira? Tentu saja terjadinya di bagian hati. Jadi bilirubin sama biliverdin itu hasil dari perombakan sel darah merah yang dilakukan oleh hati. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 20, perhatikan gejala-gejala penyakit berikut. Kulit tampak kering dan kasar terutama pada tungkai bawah. Rasa gatal yang dapat menyebabkan peradangan pada permukaan kulit. Kebiasaan yang dapat menimbulkan gejala-gejala tersebut adalah, jadi dilihat dari gejalanya, orang ini menderita penyakit serosis. Nah, serosis itu ditandai dengan kulitnya yang kering dan juga kasar. Kelainan ini biasanya disebabkan karena jarang atau kurang minum air putih. Padahal kandungan air putih di dalam tubuh yang tinggi itu dapat bermanfaat untuk menjaga kelembapan kulit. Oleh karena itu, ketika tubuh kekurangan cairan dapat menyebabkan kulit menjadi kering dan juga kasar. Maka jawabannya adalah yang D. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.